akan mengadakan penyuluhan yaitu tentang hipertensi, dan untuk kakak-kakaknya bisa untuk join ikut masuk ke ruangan tersebut. Ruangan ini ya? Iya. Sekarang kan? Iya, sekarang cuma kakak. Terima kasih. Ya, kita masuk ya kak. Ayo kak, boleh ikut penyuluhan dari kami dari Politeknik Kesehatan Surakarta tentang kesehatan yang isinya itu penyuluhan tentang hipertensi seperti itu. Iya kak, sekarang? Iya boleh, monggo. Iya. Di ruangan tersebut. Di mana? Sini. Sini kak. Ya. Sini ya kak. Aku masuk nih. Iya, apa-apa. Terima kasih. Mari kak, bisa segera mengisi, bisa masuk. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak semua yang telah menyempatkan kesempatannya pada sore hari ini untuk mengikuti penyuluhan masyarakat tentang hipertensi seperti itu. Pada kali ini penyuluhan tersebut akan diisi dengan Kak Adi Narum dari Politeknik Kesehatan Surakarta. Untuk Kak Adi Narum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Sore. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di ruangan ini untuk mengikuti penyuluhan tentang penyakit hipertensi. Sebelumnya, di sini kakak-kakak semuanya sudah tahu apa itu penyakit hipertensi? Belum tahu. Oke, ternyata sebagian sudah ada yang tahu apa itu hipertensi. Sekarang saya ingin sedikit menjelaskan tentang penyakit hipertensi. Oke, hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Penyakit hipertensi sendiri sering disebut the silent killer karena sering terjadi tanpa keluhan. Ngeri juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi tentang prevalensi hipertensi secara global. Ternyata 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi. 2/3 diantaranya berada di negara berkembang yang berpenghasilan rendah sampai sedang. Prevalensi hipertensi akan terus meningkat tajam dan diprediksi pada tahun 2025 sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hipertensi telah mengakibatkan kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun, di mana 1,5 juta kematian terjadi di Asia Tenggara yang sepertiga populasinya memiliki hipertensi sehingga dapat menyebabkan peningkatan beban biaya kesehatan. Faktor risiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak dapat dirubah. Pertama adalah umur. Semakin bertambahnya usia pada seseorang, akan semakin berkurangnya elastisitas pada pembuluh darah yang dapat menyebabkan hipertensi. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin, menurut beberapa penelitian, ternyata wanita mengalami peluang atau resiko yang lebih besar untuk terkena hipertensi. Selanjutnya ada genetik atau keturunan. Misal dari keturunan dari ayah ibu kita atau dari kakek nenek kita yang sudah terkena hipertensi akan berimbas kepada keturunan yang akan datang lebih besar untuk terkena hipertensi. Yang kedua ada faktor risiko yang dapat dirubah. Faktor risiko yang diakibatkan perilaku tidak sehat dari penderitaan hipertensi antara lain, yang pertama adalah merokok, yang kedua diet rendah serat, yang ketiga ada dislipidemia, yang keempat ada konsumsi garam berlebihan, yang kelima kurang aktivitas fisik, yang keenam ada stres, yang ketujuh berat badan berlebih atau kegemukan, yang ke-8 adalah konsumsi alkohol. Dan
mengapa hipertensi itu berbahaya? Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti yang pertama adalah penyakit jantung, yang kedua stroke, yang ketiga penyakit ginjal, yang keempat ada retinopati atau kerusakan pada retina, yang kelima ada pembuluh darah tepi, yang keenam gangguan saraf, dan yang ketujuh adalah gangguan cerebral pada otak manusia. Semakin tinggi tekanan darah, semakin tinggi resiko kerusakan pada jantung dan pembuluh darah pada organ besar seperti otak dan ginjal. Oke, selanjutnya adalah cara menurunkan tekanan darah. Yang pertama adalah minum obat. Di sini yang dimaksud minum obat adalah bukan obat untuk menyembuhkan hipertensi, tetapi hanya untuk mengontrol tekanan darah. Dan yang kedua adalah mengatur pola hidup sehat. Mengatur pola hidup sehat dan pengendalian hipertensi, yang pertama adalah mengurangi konsumsi garam. Jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki, olahraga 30 menit per hari minimal 5 kali per minggu. Yang ketiga adalah tidak merokok dan menghindari asap rokok. Yang keempat adalah diet dengan gizi yang seimbang. Dan yang kelima adalah mempertahankan berat badan ideal. Yang keenam adalah menghindari minum-minuman beralkohol. Baik, di sini ada makanan dan minuman yang harus dihindari agar kita tidak terkena hipertensi. Yang pertama adalah makanan yang diolah dengan menggunakan garam dapur atau baking powder dan soda seperti roti, biskuit, keripik asin, dan makanan kering asam lainnya. Yang kedua ada bumbu seperti kecap, bumbu penyedap, saus tomat, sambal botol, monosodium glutamat. Yang ketiga ada makanan yang diolah dengan garam dapur atau diawetkan seperti ikan asin, dendeng, abon, udang kering, terasi, telur asin, telur pindang, acar, asinan, dan daging sapi, nugget juga. Yang keempat ada minuman bergas seperti minuman bersoda. Yang kelima ada makanan yang diawetkan dalam kaleng seperti ikan sarden, kornet, sayuran, dan buah dalam kaleng. Dan yang keenam ada margarin, mentega, dan keju. Baik, di sini sesi materi sudah selesai. Apakah dari kakak-kakak ada yang kurang paham atau mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Kenapa margarin, keju, dan mentega itu nggak boleh ada kandungan apa di dalamnya yang kenapa itu bisa menjadi makanan yang termasuk harus dihindari? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa margarin, mentega, dan keju tidak boleh dikonsumsi agar terhindar dari hipertensi? Adalah karena margarin, mentega, dan keju mengandung garam yang sangat tinggi dan lemak jenuh. Itu sangat memicu terjadinya hipertensi. Oke, apakah ada pertanyaan lagi kakak-kakak semuanya? Izin bertanya. Di slide awal kan dijelaskan wanita lebih beresiko terkena hipertensi. Nah itu mengapa wanita lebih beresiko untuk terkena hipertensi, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya jawab. Mengapa wanita punya peluang lebih besar terkena hipertensi? Karena di saat wanita mengalami masa menopause, wanita akan mengalami penurunan kadar estrogen, yaitu pemicu terbesar terjadinya hipertensi pada perempuan. Apa sudah paham kakak-kakak semuanya? Ya. Untuk sesi pertanyaan sudah selesai. Untuk memastikan kakak semua paham tentang materi hipertensi, adakah yang bisa menjelaskan kepada saya tentang makanan apa yang harus dihindari agar tidak terkena hipertensi? Monggo. Mau jawab, makanan yang harus dihindari itu roti-rotian, terus ada bumbu penyedap, terus ikan asin, yang asin-asin, terus minuman bersoda,
margarin, mentega keju, sama yang makanan diawetkan dalam kaleng. Baik, jawaban yang sangat benar dari kakak di sini semua. Ternyata kakak di sini semua sudah paham apa yang saya sampaikan tentang hipertensi. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Sekian penyuluhan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian kakak semuanya dan semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.